Bismillahirrahmanirrahim. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini adalah doa yang sangat agung, di mana dalam doa ini kita diajari oleh Allah Subhanahu wa taala melalui doa yang dibaca oleh Nabi Adam tatkala atau ketika beliau dengan istri beliau Hawa telah melakukan suatu kemaksiatan. Kemaksiatan bukan dalam arti bahasa Indonesia, tapi ketidaktaatan atau pelanggaran yang beliau lakukan. Asa namanya. Itu beliau tidak taat dan melanggar larangan Allah, di mana larangan Allah itu bunyinya la taqraba hadhihi syajarah fatakuna minaz zalimin. Wahai Adam, Hawa, jangan kalian berdua dekati pohon ini. Jika kalian berdua dekati pohon ini, maka kalian berdua termasuk orang yang zalim. Ketika Nabi Adam melanggar larangan itu, maka berarti ketika itu beliau telah zalim. Fatakuna minaz zalimin. Maka kalian berdua nanti termasuk orang yang zalim. Secara bahasa zalim itu zulumah, gelap ya. Tapi yang maksud zalim adalah menurut istilah wad'u syai' fi ghairi mahalli al-muhtasbi. Meletakkan sesuatu, apapun sesuatu itu, pada bukan tempat yang telah dikhususkan untuknya. Bisa terjadi kezaliman itu dalam bentuk pengurangan, nuksan, atau penambahan ziyadah, atau memalingkannya, menyimpangkannya daripada waktu dan tempatnya. Zalim namanya. Maka ketika seseorang tidak mentaati aturan, baik berupa perintah atau pelarangan, maka ketika itu dia sudah zalim. Karena mestinya perintah itu dilaksanakan, larangan itu dihentikan, tidak dilanggar. Ketika dilanggar, zalim. Nabi Adam alaihissalam dengan istri beliau melanggar. Melanggar kan tidak taat. Ketika beliau melanggar, beliau zalim. Karena beliau telah meletakkan, telah memasang dan telah menempatkan sesuatu tidak pada tempat yang telah dikhususkan untuk itu. Apa? Larangan itu mestinya dijauhi, tidak dilanggar. Tetapi ketika melanggar larangan, tidak menjauhi larangan, justru melakukan larangan, berarti ketika itu orang telah menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Namanya zalim. Maka siapapun yang melanggar larangan Allah, aturan syariat, ketika itu dia telah zalim. Puncak kezaliman adalah syirik. Nah, ketika Nabi Adam alaihissalam beserta istri beliau melanggar, lalu Allah ajari beliau, karena beliau bingung, tidak tahu bagaimana caranya minta ampun atas pelanggaran itu. Fatalaqqa Adamu min Rabbih kalimatin fataba alaih. Allah ajarkanlah kalimat minta ampun yang akan beliau baca itu. Ini dia, Rabbana zalamna. Di kajian kita malam hari ini memahami doa ini secara ringkas. Ada waktu 6 menit lagi, sesuai dengan janji PRT.
Rabbana zalamna, wahai Rabb kami, kami telah zalim, menzalimi diri kami. Doa ini Nabi Adam yang baca dan Siti Hawa. Beliau baca ini setelah beliau menerima lafaz ini daripada Allah. Zalamna di sini maksudnya beliau telah melanggar larangan Allah. Kalau kita yang baca, mesti bolehlah kita ingat apa larangan yang kita langgar. Jadi kapan kita baca doa ini, Rabbana zalamna, wahai Rabb kami, kami telah zalim, hendaknya terbayang di kita, tergambar di benak kita larangan-larangan Allah, aturan-aturan Allah yang telah kita langgar, larangannya yang telah kita kerjakan, tidak kita hentikan. Mestinya begitu. Karena setiap pelanggaran adalah kezaliman. Makin banyak pelanggaran, makin tinggi tingkat kezaliman kita. Itu yang pertama, zalamna. Zalamna anfusana, kami telah menzalimi diri kami sendiri. Kenapa begitu? Karena siapapun yang melanggar larangan Allah, aturan Allah, akibatnya, sanksinya, hukumannya akan menimpa dirinya sendiri kalau dia tidak mendapat ampunan Allah. Maka disebutlah dia zalamna anfusana, kami telah menzalimi diri kami sendiri. Wa illam taghfir lana wa tarhamna, dan jika tidak engkau beri ampunan kepada kami, atau tidak engkau ampuni kami dan tidak engkau rahmati kami, fatakuna minaz lanakunanna minal khasirin, tentu kami merugi. Kita tangkap ujungnya dulu. Kerugian yang terbesar adalah, dan tidak ada kerugian yang lebih tinggi, yang lebih hebat daripada itu adalah tidak mendapat ampunan Allah. Karena tidak mendapat ampunan Allah, akibatnya kita tidak dapat rahmat. Kalau kita tidak dapat rahmat, siapa lagi yang akan berikan rahmat kepada kita? Pemilik rahmat itu Allah. Yang kedua, akibatnya kalau tidak mendapat ampunan Allah, tidak layak masuk surganya Allah. Karena yang masuk surga itu orang yang dapat rahmat Allah. Kalau tidak masuk surga, ya di neraka. Tempat orang-orang yang merugi itu, yaitu tempat orang-orang yang tidak mendapat memperoleh ampunan Allah, di neraka. Itu makanya orang-orang yang al-faizun dalam Quran, ulaika humul faizun, atau faqad faza fawzan azima, atau dzalikal huwal fawzul mubin, fawzul azim, fawzul kabir. Salah satu daripada fauz itu adalah mendapat ampunan. Apa makna fauz? Keberuntungan. Keberuntungan yang diperoleh seseorang karena dia mendapat ampunan. Ujung ayatnya nanti bunyi itu, dzalika huwal fawzul azim. Itulah dianya suatu keberuntungan yang sangat besar, sangat agung. Apa itu? Salah satunya mendapat ampunan. Doa di sini, jika tidak engkau ampuni kami, atau engkau beri ampunan untuk kami ya Allah, dan tidak pula engkau rahmati kami, sungguh pasti kami termasuk orang yang merugi, dan tidak ada lagi kerugian yang sehebat itu. Kesimpulannya, karena hari sudah habis, yaitu doa ini
Doa pertama yang dibaca oleh makhluk manusia. Dan istighfar pertama, permohonan ampun pertama yang dibaca oleh makhluk manusia. Karena yang paling dulu melanggar itu adalah Nabi Adam. Itu sebagai pelajaran di kita. Kalau kita nanti melanggar, dan tidak mungkin kita tidak melanggar karena kita manusia. Nah, kita lemah, tapi jangan melanggar sengaja melanggar. Inilah yang dibaca. Dengan arti kata, kalau kita membaca ini bukan hanya lancar, tapi hendaknya terbayang di benak kita, zalamna itu apa maksudnya? Zalamna itu terbayang kita telah melanggar. Kita telah berdosa, kita telah bermaksiat, kita tidak taat, kita tidak patuh. Yang kedua yang kita ingat, jika tidak mendapat ampunan Allah pasti merugi. Orang yang merugi itu adalah orang yang tidak mendapat ampunan Allah. Orang yang tidak mendapat ampunan Allah pasti tidak dapat rahmat Allah. Dan orang yang tidak dapat rahmat Allah tidak layak, tidak patut, tidak pantas nanti masuk surga. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diberi ampunan Allah atas segala dosa-dosa kita, lebih-lebih di bulan Ramadan, bulanan ampun ini. Semoga ada faedah manfaatnya buat saya dan kita semua. Diakhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah.